Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Shalom. Ya, hari ini 23 Juli 2021, sharing firman, temanya hidup yang kedua. Yang pertama itu kemarin, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, itu hidup yang pertama, ini hidup yang kedua. Jadi ada banyak Tuhan sampaikan perumpamaan-perumpamaan, lambang-lambang gini ya. Jadi rada sulit gitu loh kalau kita tidak cukup tahu lumayan dalam, lumayan luas gitu ya. Mengartikannya ini sulit sekali gitu ya. Nah, puji Tuhan, tuntun Tuhan tuntun sedikit demi sedikit ya, sampai ada banyak yang terbuka di tempat kita ya. Nah, sekarang ayat intinya Lukas 12 22 sampai 25. Lukas 12 22 sampai 25. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ya, ini sharingnya mengenai kekhawatiran gitu ya. Nah, tapi yang kita bahas bukan kekhawatirannya, yang kita bahas mengenai ayat 23. Ya. Ayat 23 itu inti daripada perikop ini. Ya. Jadi jangan khawatir, kenapa? Ada yang lebih penting, yaitu ayat 23 yang kita harus fokuskan. Nah, karena nanti kalau 23 ini semakin jelas terbuka, Tuhan bukakan gitu ya. Nah, kita semakin ngerti. Dan kekhawatiran itu nanti semakin menipis. Gitu ya. Nah, kita bahas pelan-pelan ya. Hari ini tidak banyak, santai aja ya. Oke. Nah, saya bahas pinggirannya dulu ya. Ayat 22. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Ya, nah ini Tuhan pakai perumpamaan kebutuhan dasar kita. Ya, makan berarti makan minum gitu ya, sama pakaian. Ini dasar banget. Tuhan ngomong jangan khawatir gitu ya. Nah, kalau yang dasarnya ini nanti Tuhan penuhi, kesananya yang lebihnya itu akan otomatis bertambah sendiri Tuhan kasih. Dan yang terpenting adalah dasar ya. Tuhan ngasih perumpamaan bagus banget. Jadi mengenai kebutuhan dasar tidak usah khawatir gitu ya. Nah, yang kita bahas ini adalah yang penting. Ya, yang nggak penting tidak dibahas yang Tuhan kasih ini. Di ayat 23 dikatakan gini. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan. Ini ayat inti kita ya. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Nah, kita fokus kepada 23. Kata kuncinya hidup, makanan, tubuh, pakaian. Nah, ini kita fokus kepada 4, kita uraikan satu-satu. Karena di satu ayat 23 ini saling berkaitan semua, dan ini sangat-sangat penting. Jadi tidak ada yang tidak penting. Cuman di antara yang penting ada yang lebih penting prioritasnya. Nah, itu yang dibahas. Ya kan? Kayak tubuh sama pakaian. Tubuh lebih penting dari pakaian. Bukan berarti pakaian tidak penting. Pakaian penting. Tapi tubuh lebih penting daripada pakaian.
ya. Jadi yang kita bahas adalah penting dan lebih penting. Gitu ya. Perhatikan burung gagak tidak menabur, tidak menuai, tidak mempunyai gudang dan lumbung, namun diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Dari ayat 24, ini sudah kelihatan Tuhan memberi makan itu, dia memakai hukum, memakai sistem. Jadi dia ngasih makan burung bukan disuapin. Dia pakai sistem, pakai hukum. Sehingga burung itu pasti ada makanan. Gitu ya. Jadi bukan diem, disuapin. Perumpamaannya seperti itu. Jadi kalau Tuhan memberkati, Tuhan memberi makan, bukan berarti diem, disuapin. Tuhan pakai hukum, Tuhan pakai sistem. Di mana kita harus masuk di dalam sistem itu untuk menerima semua berkat Tuhan. Ya, bukan diem, bukan nganggur. Ini kelihatan dari ayat ini udah jelas. Ya, oke. Sekarang kita masuk mengenai 23, kita dalami mengenai hidup, makanan, tubuh, dan pakaian. Ya, oke. Nah, mengenai pakaian, yang paling luar dulu mengenai pakaian. Ya, kenapa ada pakaian? Pakaian diadakan karena ada tubuh. Ya toh? Kalau nggak ada tubuh, ya nggak ada pakaian. Jadi pakaian Tuhan adakan karena ada tubuh. Dan tubuh itu penting, makanya diadakan pakaian. Nah, ini cara berpikirnya seperti itu. Ya, kenapa harus berpakaian itu tubuh? Supaya tubuh itu bisa bergerak bebas. Kalau tubuh itu tanpa pakaian, nggak bisa bergerak bebas. Ya, pakaiannya pasti sopan dan sesuai gitu ya. Jadi nggak mungkin nggak pakaian bisa bergerak kemana-mana, kan nggak bisa. Kalau nggak pakaian gerakannya sempit, paling di kamar mandi aja begitu ya. Nggak mungkin bisa ke pasar dan lain-lain begitu ya. Jadi pakaian memberikan seseorang itu bergerak bebas, tapi itu gampangnya ya. Tetapi ada versi rohaninya yang lebih dalam ya. Kenapa ada pakaian? Karena ada tubuh. Nah, tubuhnya kenapa? Begitu ya. Oke. Kita lihat arti rohani daripada pakaian. Saya bacakan, teman-teman catat biar cepat ya. Kejadian 3 ayat 10 dikatakan gini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ini awal mula manusia jatuh dalam dosa. Ya. Awal mula jatuh dalam dosa, dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia melanggar, dia jatuh dalam dosa pertama kali. Nah, itu langsung ada ketakutan, dan yang anehnya dia sadar dia telanjang. Padahal sebelum makan, sebelum jatuh dalam dosa, juga sama telanjangnya. Juga tidak berpakaian dia. Nah, cuman waktu habis makan buah itu, dia jadi sadar. Dia tidak berpakaian. Dia malu. Dia takut. Ketemu Tuhan sembunyi. Karena tidak berpakaian. Ya. Nah, terus, untuk menutupi ketelanjangan, kemaluannya itu, ketelanjangannya itu ya. Nah, ayat 7, Kejadian 3 ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Dia menutupi. Ya, menutupi ketelanjangannya pakai daun. Nah, gitu ya, menutupi ketelanjangannya. Kalau di versi rohaninya, dosanya, gitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi. Kejadian 3:21 dikatakan gini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Manusia sudah bikin pakaian. Tapi Tuhan tidak berkenan pakaian manusia. Dari daun. Kenapa? Sama-sama nutupi. Tapi Tuhan kasih kulit binatang. Ya, jadi versi rohani begini. Dari mana kulit binatang? Pasti ada pembunuhan binatang.
Nah, kenapa harus ada pembunuhan binatang? Karena sudah jatuh dalam dosa, harus ada penebusan, harus ada pembayaran. Makanya ada kematian binatang itu buat penebusan dosa, pembayaran. Kalau sekarang ini biasanya yang di Bait Allah itu dia domba gitu ya. Ngasih domba, disembelih, dibakar gitu kan. Nah ini seperti itu. Dan pakaiannya, kulitnya dibuat pakaian, dibuat nutupi Adam. Pakaiannya Adam. Nah ini idenya pakaian. Lambangnya adalah pakaian adalah penutup dosa. Pembayaran dosa. Gitu ya. Jadi tidak malu lagi. Jadi bisa bergerak bebas. Gitu ya. Ada pakaian itu. Gitu ya. Kalau sekedar cuman menutupi kemaluan, ketelanjangan, cukup pakai daun. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan mau ada binatang yang dipersembahkan. Dan itu terus diambil kulitnya, ditempelkan, dijadikan pakaian manusia. Untuk menutupi dosa ceritanya. Ketelanjangan, malu, karena sudah berbuat dosa. Gitu ya. Artinya apa? Pemulihan. Nah itu. Kenapa ada pakaian? Karena tubuhnya sudah jatuh dalam dosa. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa santai-santai aja telanjang. Gitu ya. Oke. Jadi itu ide awalnya. Ya. Nah terus kita langsung, itu mudah aja, kita langsung kepada tubuh. Kita di sesi lalu kita sudah bahas banyak mengenai pakaian ya. Makanya tafsiran pakaian itu di banyak perumpamaan itu banyak sekali. Ya, sesi-sesi lalu kita udah bahas banyak mengenai pakaian juga. Nah, sekarang kita menjadi tubuh, masuk ke dalam tubuh. Tubuh ini penting sampai harus Tuhan buat pakaian. Karena ada tubuh, gitu ya. Nah, tubuh di perjanjian baru itu menjadi sangat-sangat penting, menjadi perebutan antara Tuhan dengan kuasa kegelapan. Itu tubuh, ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi tubuh ini sebagai media untuk persembahan kepada Tuhan. Di perjanjian baru, perjanjian lama itu pakai kambing domba. Ya, disembelih, dibakar di Bait Allah. Perjanjian baru enggak, tubuh kita yang hidup, yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi menjadi penting tubuh ini di perjanjian baru. Karena persembahan yang berkenan bukan menyembelih kambing domba lagi. Persembahan yang berkenan melalui tubuh kita. Nah, dari sini setan pun juga tahu. Gitu ya. Jadi tubuh ini menjadi fokus antara perebutan antara Tuhan dengan setan. Dan kita yang pemilik tubuh ini sekarang, ya, kalau sudah ikut Kristus, harusnya sudah dibeli lunas. Jadi tubuh ini harus benar-benar 100% mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui perbuatan dan perkataan. Ya kan? Di ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Waktu pembaharuan budi, pembaharuan pikiran, di sanalah itu pertobatan dan terus berbuah, yaitu perubahan dan perkataan kita. Di sana perubahan dan perkataan kita itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Diperlukan tubuh untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu ya, perbuatan dan perkataan. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Nah, pembaharuan pikiran itu untuk mengetahui kehendak Allah. Begitu tahu kehendak Allah, kita percaya, kita ikut, itu namanya pertobatan. Terus kita lakukan langkah-langkah yang berkenan itu, kehendak Tuhan, itu namanya berbuah. Dan itulah persembahan di perjanjian baru. Jadi tubuh ini penting, makanya harus diberikan pakaian. Ya, harus diberikan pakaian, harus dipulihkan begitu ya. Nah, tubuh, ingat,
tubuh bergerak itu ada dua faktor. Dan di ayat 23 tadi dikatakan hidup dan makanan. Nah, ini dua faktor sebagai penggerak tubuh. Ya, secara gampangnya begini. Makanan itu memberikan energi supaya tubuh itu bergerak. Ya, cuman makanan adalah bergerak tanpa tujuan. Kalau hidup itu bergerak dengan tujuan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud. Dan dua faktor ini, hidup dan makanan, harus dimasukkan ke dalam tubuh sehingga tubuh itu hidup dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Gitu. Ya. Sekarang itu garis besarnya. Sekarang secara tubuh kita udah tahu. Jadi penting sekali tubuh itu ya. Nah, tubuh supaya bergerak itu harus ada makanan. Ya, kenapa? Makanan ada karena harus support tubuh itu supaya bergerak melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi betapa penting tubuh ini. Ya, kalau tubuh ini penting, berarti makanan penting. Karena pakaian pun yang nggak dimakan, Tuhan harus pilihkan pakaian yang sesuai dengan kehendak Dia, yang mempunyai arti rohani. Makanan lebih dari itu, karena makanan itu yang membuat tubuh itu bergerak. Ya, jadi di perjanjian lama itu, di imamat dan lain-lain di hukum Taurat, itu banyak nasihat Tuhan yang boleh dimakan dan tidak. Kenapa? Untuk kesehatan tubuh. Karena penting kesehatan tubuh untuk bergerak melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita udah tahu makanan yang di Israel itu ada dua, yang satu kosher, yang satu tidak kosher. Yang kosher itu yang sesuai yang kehendak Tuhan, yang kudus gitu ya. Yang Tuhan melalui hukum-hukumnya ini boleh dimakan, ini enggak gitu ya. Dan ternyata secara saintis sekarang baru terbuka bahwa yang Tuhan larang itu emang benar-benar tidak menyehatkan buat tubuh. Tapi dulu kan tidak tahu. Taunya ya ini boleh, ini tidak gitu toh. Dan sekarang terbuka. Kenapa Tuhan bilang tidak? Karena itu tidak menyehatkan. Gitu ya. Nah, jadi makanan pun Tuhan atur. Bahkan di Kejadian 1, ya, manusia jatuh itu karena makanan. Ya, makanan buah. Dan peraturan pertama yang Tuhan kasih kepada manusia itu makanan. Makanan manusia adalah tumbuhan, biji-bijian, itu ya awalnya. Jadi peraturan pertama makanan. Kenapa? Penting sekali buat tubuhnya manusia Adam dan Hawa itu. Sehingga Tuhan berikan peraturan pertama makanan. Tetapi manusia itu jatuhnya justru di hal makanan. Yang menurut pikiran kita gampang banget. Cuman nggak makan satu pohon aja kan gampang sekali gitu loh. Tapi justru gara-gara makanan itu manusia jatuh. Bukan gara-gara yang hal-hal yang rumit-rumit gitu ya. Nah, makanan, waktu tubuh itu terima makanan, ya kita makan, tubuh itu bisa bergerak, dapat energi. Nah, cuman ketika tubuh itu menerima makanan, itu baru bergerak aja. Tapi tidak ada tujuan. Nah, makanya di sesi kemarin dikatakan, engkau itu dikatakan hidup padahal engkau mati. Karena engkau baru cuman makan makanan jasmani saja. Hidup, bergerak maksudnya. Tapi mati. Karena terputus sama Tuhan. Karena gerakan tubuh yang hidup karena makanan jasmani itu tidak bertujuan kepada kehendak Tuhan. Semau gue. Atau bahkan ditunggangin oleh iblis. Nah ya. Nah jadi itu pentingnya makanan cuman untuk tubuh bergerak. Tapi tanpa tujuan Tuhan. Nggak ada visi misi. Yang penting hidup bisa berdiri bergerak gitu ya. Nah. Sekarang dari sini kita tahu Tuhan berbicara. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Nah, jadi roti saja itu makanan jasmani. Nah, hidupnya komplit, sempurna seperti maksud Tuhan ketika setelah makan makanan rohani itu, makanan jasmani roti itu, baru dilanjut dengan ada makan makanan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Baru itu dikatakan hidup. Artinya apa? Sudah punya tujuan hidup dari Tuhan, terus sudah makan makanan jasmani, baru tubuh itu bergerak dikendalikan oleh Tuhan. Itu persembahan. Nah, kalau kitanya terputus, hidupnya terputus, hanya makan roti jasmani aja, itulah orang itu tubuhnya bergerak hidup, tapi tidak dengan tujuan Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan, engkau dikatakan hidup, tapi engkau mati. Ya, nah itu mengenai makanan. Saya singgung dikit hidup. Ya, jadi kenapa ada makanan? Karena tubuh untuk melakukan hidup, untuk melakukan tujuan Tuhan harus ada makanan. Jadi makanan itu yang mensupport hidup itu, supaya tubuh bergerak. Jadi makanan sama hidup penting mana? Penting hidup. Ya, sebelum kita masuk hidup ya, intro dulu. Jadi makanan sama hidup penting mana? Penting hidup. Kalau tidak punya hidup, punya makanan, itu seperti sesi lalu. Kamu hidup padahal kamu mati. Ya, nah jadi makanan ada karena untuk mensupport tubuh ini melakukan kehendak Tuhan yang hidup itu. Makanan yang sehat. Jadi Tuhan ada kepentingan dengan makanan sehat kita. Ya, saya fight terus nih. Perutnya ini mesti lempeng, six pack, ya. Nggak boleh gendut-gendut. Oke, sekarang kita masuk masalah hidup. Nah, ini udah ada gambaran dikit nih sekarang di ayat 23 tadi. Pakaian, tubuh, yang menjadi senternya, perebutannya. Nah, terus sudah tahu makanan nih. Nah, sekarang masalah hidup. Nah, pertama waktu ada hidup, ini kan hidup lebih penting dari makanan. Ini kan sulit waktu awal dicerna ya. Apa yang dimaksud hidup lebih penting dari makanan gitu ya. Pertama. Nah, sekarang kita lihat ya, kita belajar lebih jelas hidup itu apa yang dimaksud Tuhan. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, ini kita lihat nih. Waktu Adam dan Hawa makan, firman Tuhan ngomong pastilah engkau mati. Ya toh? Itu perkataan Tuhan loh, pastilah engkau mati. Tetapi apakah bisa diterjemahkan? Perkataan Tuhan itu yang dimaksud matinya Tuhan apa? Nah, dari sini kita lihat. Ternyata habis makan Adam dan Hawa nggak mati tuh. Masih hidup. Nah, karena ada perbedaan antara pikiran kita itu matinya menurut manusia dengan matinya menurut Tuhan. Nah, jadi matinya menurut Tuhan adalah terputusnya hidup daripada manusia. Terputusnya persekutuan Tuhan dengan manusia. Artinya, terputusnya tujuan Tuhan, manifest Tuhan itu tujuannya di dalam diri manusia. Terputus, jadi manusia itu cuma makan makanan jasmani aja. Jadi kelihatannya hidup padahal mati. Nah, Adam juga gitu, habis makan dia masih hidup. Kelihatannya hidup padahal mati. Karena itu yang namanya persekutuan, yang namanya hidup sudah terpisah. Jadi cuma ada makanan jasmani yang menggerakkan tubuh. Dan tubuh itu bergerak tidak dengan tujuan Tuhan. Bukan Tuhan penggerak lagi. Makanya perlu dipulihkan. Di perjanjian baru itu dipulihkan. Melalui Tuhan Yesus. Begitu lahir baru terima Tuhan Yesus. Itu kita dipulihkan. Dan hidup itu nempel lagi persekutuan kita dengan Roh Kudus. Nah, itu hidup. Roh adalah hidup. Hidup itu berarti aktif, mempunyai tujuan. Ya, kalau aktif tidak mempunyai tujuan, itu dinamakan mati.
Ya, tubuh itu menerima makanan jasmani, bergerak tanpa tujuan. Ya, itu di mata Tuhan mati. Ya. Oke. Jadi kita tahu tuh sekarang, mati yang dimaksud Tuhan itu yaitu tadi, ya, hidup terpisah daripada tubuh. Tubuh tetap makan makanan jasmani. Oke. Itu gambarannya. Sekarang kita masuk lagi, apa itu hidup? Biar lebih jelas. Biar firman menjelaskan firman. Biar kita nggak tersesat, ya. Apa itu hidup? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ada hidupnya loh. Jadi yang dimaksud hidup itu ya Tuhan Yesus sendiri. Cuman dalam rupa apa? Yaitu dalam rupa jalan dan kebenaran. Jadi Tuhan Yesus adalah yang sang firman itu. Ya, nah sang firman itu adalah bentuknya jalan dan kebenaran. Dan itulah hidup. Jadi jalan, kebenaran, dan hidup itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena ada jalan kematian, jalan kepalsuan, ada. Jalan tersesat, ada. Ya, nah tapi firman, sang firman yaitu Tuhan Yesus sendiri, itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, sekarang sudah ada mulai gambaran kita. Hidup dan hidup lebih penting daripada makanan. Udah ada gambaran tuh. Jadi firman adalah jalan, penunjuk arah. Visi misi, penunjuk arah. Nah, yang menggerakkan tubuh ini untuk masuk di dalam jalan Tuhan, yaitu makanan jasmani. Ya, nah tubuh akhirnya bisa bergerak dengan tujuan Tuhan. Ya, kemana bergeraknya? Ditulis ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hidup adalah perjalanan menuju Bapa. Melalui siapa? Kenapa, Jan? Yohanes berapa? Yohanes 14, 6 dan 7. 6 ya, 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup ya. Nah, jadi apakah hidup? Hidup adalah OTW kepada Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus jalannya. Gimana jalannya? Ya firman itu. Dan Roh Kudus adalah kehidupan yang menghidupkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Roh Kudus ucapkan di dalam diri kita. Itu persekutuan intim dengan Roh Kudus itu begitu. Jadi ada dasarnya firman Tuhan, bukan ngawang-ngawang. Karena Roh Kudus itu nanti yang menerjemahkan, menuntun kita, membuat kita bertobat. Dan dia adalah roh kebenaran, dia roh penghiburan. Semuanya bertitik, bersenter kepada firman Tuhan Yesus. Karena di firman itu dikatakan Roh Kudus tidak berucap dari dirinya sendiri. Dia mengatakan itu hanya menyampaikan perkataan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi ada landasannya persekutuan dengan Roh Kudus itu, yaitu firman Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang udah jelas apa itu hidup. Ini lebih penting daripada makanan, daripada yang tubuh, untuk support tubuh pasti ya, daripada pakaian. Sedangkan makanan dan pakaian hal-hal pokok aja, itu dikatakan hidup lebih penting. Apalagi jangan ngomong yang lain-lain, yang lebih besar. Gitu ya. Apalagi kita khawatir yang lebih besar. Ini menurut pikiran Tuhan gak masuk akal. Kamu khawatir yang lebih besar. Kalau hidup aja kamu belum menemukan. Gitu loh. Karena kita hidup di dunia cuman kuat berapa? 70, 80, 90 tahun. Habis itu masuk kekekalan. Nah apakah gak khawatir? Kalau kita gak masuk, gak sampai kepada Bapa, itu kekekalan kita bisa surga apa neraka? Neraka apa gak khawatir? Gitu loh. Jadi menurut pemikiran Tuhan, loh ini yang mesti dikhawatirin, yang mesti difokuskan itu temui hidup.
Yang lainnya itu ada sistemnya. Tuhan pasti memberkati kita karena dia punya hukum. Maksudnya gitu, burung gagak aja dikasih makan. Dikasih makan itu bukan makanan dari awan, dari surga jatuh, makanan burung gagak kan bukan gitu. Dia melalui sistem, rantai makanan ya kita tidak ngerti. Pokoknya ada hukum, ada sistem yang memberi makan kepada gagak. Begitu juga kita, itu jangan dikhawatirin. Yang burung aja yang sepertinya tidak berharga, Tuhan buat sistemnya supaya dia hidup. Apalagi kita. Jadi yang kamu khawatirin itu, hidup itu. Jangan terpisah. Seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu, awal terpisah. Itu loh jangan. Sekarang perjanjian baru. Tuhan Yesus sudah damaikan perseteruan. Kita sudah tidak ada. Itu yang perlu dikhawatirkan dan terus diburu. Yang namanya hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ya otomatis itu persekutuan dengan Roh Kudus. Karena tuntunannya itu dari Roh Kudus. Dan ingat. Kita bukan kayak dukun ngawang-ngawang. Roh Kudus itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Dia menyampaikan firman. Dari mulut Tuhan. Dari sang firman itu. Gimana bisa bersekutu intim Roh Kudus kalau firman nggak suka? Kalau firman nggak mau baca, gimana denger-dengeran? Lebih denger suara dunia yang keras daripada suara Roh Kudus yang lembut, yang dari firman. Ya, dari sini udah jelas Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, ini tidak main-main, harus diketemukan dulu. Harus itu yang diburu. Dan makanan Tuhan sediakan. Pakaian Tuhan sediakan. Untuk support tubuh itu menggenapi perkataan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Yaitu hidup. Itu dasar-dasar banget. Itu yang harus kita fokuskan, khawatirkan. Bukan mengenai makanan dan minuman. Yang kalah penting daripada hidup. Itu penting. Ya, bukan tidak penting ya. Tadi dikatakan ini semuanya penting ya. Cuman ada yang lebih penting daripada yang penting. Ya. Ada ayat pendukung Matius 4 ayat 4 dikatakan gini. Tetapi Yesus menjawab. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Loh jelas. Firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jalan kebenaran dan hidup. Itu rema. Itu pewahyuan. Itu yang membawa manusia itu hidup di mata Tuhan. Hidupnya komplit, ada hidup, ada makanan. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Di perjanjian lama banyak dikatakan perkataan Tuhan itu makanan yang lezat. Jadi yang dimaksud itu makanan rohani. Jadi manusia hidup itu ada dua. Harus, nggak bisa nggak. Makan makanan rohani, firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan, rema wahyu. Dan makan makanan jasmani. Jadi hidupnya itu dikendalikan Tuhan dengan tujuan Tuhan. Ada visi misinya. Dan ciri-cirinya pribadi kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Itu kita semakin dekat dengan Bapa. Nah itu. Jadi hidup adalah perjalanan kita menjadi serupa dengan Tuhan menuju Bapa. Yaitu firman melalui Roh Kudus yang agen perubahan yang ada di dalam diri kita dan itu meterai. Kita dijemput, rapture atau tidak. Nah itu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu nempelnya karena kita percaya firman. Firman yang dikatakan Tuhan itu mengandung Roh Kudus, itu hidup. Dan kita percaya perkataan Tuhan itu Roh Kudus nempel hidup di dalam diri kita. Nggak ada firman, nggak ada pijakannya Roh Kudus. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan gini. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 jelas kita ketemu apa itu hidup. Hidup adalah
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Tuhan itu kenapa hidup? Karena mengandung Roh Kudus. Dan itu perkataan firman, itu rema. Makanya waktu kita terima perkataan Tuhan ada rasa. Karena ada Roh Kudus masuk waktu kita percaya kepada perkataan Tuhan. Yang Roh Kudus bicarakan kepada, Roh Kudus saksikan kepada roh kita. Kita ada rasa. Dan roh itu yang memberi hidup. Yohanes 6 ayat 63. Persekutuan kita dengan Roh Kudus adalah persekutuan kita dengan perkataan-perkataan Tuhan. Firman yang hidup. Itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. OTW menuju surga. Tidak ada jalan lain di Alkitab, cuman jalannya satu ini aja. Nggak lewat sini, nggak nyampe. Betapa penting posisi Maria. Yaitu terima kehidupan. Itu material daripada iman yang kita tadi ngomongin itu. Yohanes 5:5 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Kita udah bahas di sesi kemarin. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu. Kenapa? Berapa, Pak? Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Yesaya 55 ayat 2 dan 3. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk segala sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Noh, ini ayat 2 aja dikatakan. Perkataan Tuhan itu sajian yang lezat. Berarti kita balik lagi kepada ayat 23, ayat inti kita. Hidup lebih penting daripada makanan. Nah, hidupnya ini berarti adalah sajian yang lezat. Perkataan Tuhan, makanan rohani, makanan roh kita lebih penting daripada makanan jasmani. Tapi makanan jasmani bukan tidak penting. Karena tubuh bergerak melakukan kehendak Tuhan, butuh makanan jasmani juga. Tetapi kita akan cilaka kalau lebih mementingkan makanan jasmani, mengabaikan yang rohani. Karena hidup kita, Tuhan bilang, kamu hidup padahal mati. Nah, ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Nih, ini diomongin posisi Maria di perjanjian lama. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Harus mendekat kepada Tuhan. Dengarkanlah, pasang telinga. Maka kamu akan hidup. Loh, dengarkanlah berarti orang itu sudah mendengar perkataan Tuhan yang dinamakan makanan yang lezat. Kamu akan hidup. Kenapa bisa hidup? Karena perkataan Tuhan mengandung roh. Dan roh itu yang menghidupkan. Yaitu namanya Roh Kudus. Kalau itu berkalimat keluar dari mulut Tuhan Yesus. Itu namanya roh kebenaran. Dan itu yang kita dengar. Roh Kudus jelaskan yang kita dengar itu adalah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan engkau. Firman yang kita terima rema itu adalah perjanjian dengan Tuhan abadi. Makanya di sesi kemarin ketika kita abaikan, Tuhan menunggu. Dan Tuhan bilang, kamu kembali lagi ya. Yang kemarin itu yang belum kamu lakukan, lakukan. Itu sesi kemarin. Sekarang udah jelas, perjanjian abadi. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan perkataan Tuhan itu abadi. Kenapa perkataan Tuhan abadi? Karena Tuhan tidak terikat ruang dan waktu. Tuhan itu tidak ada Tuhan kemarin, hari ini, besok. Yang ada itu manusia yang terikat ruang dan waktu. Ada hari ini, ada besok. Tuhan tidak terikat dengan waktu.
Jadi perkataan Tuhan itu abadi. Tidak bisa tidak. Dan itu sampai kapanpun ini sukacita kita, penghiburan kita itu. Perkataan Tuhan abadi dan pasti dia genapi. Itu penghiburan dari Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kita bahwa firman Tuhan itu abadi dan itu perjanjian. Kalau perjanjian Tuhan pasti genapi. Cuman manusianya kadang yang menggagalkan perjanjian itu. Tuhan tidak mungkin menggagalkan. Nah, sekarang dari sini sudah kelihatan itu. Apa itu hidup? Ya toh? Jelas kan? Lebih penting dari makanan jasmani. Ya, itu untuk pergerakan untuk tubuh kita. Karena tubuh kita terdiri dari rohani dan jasmani. Ya, rohani di roh. Itu diberi makan di dalam hati, anggur baru, rema, pewahyuan. Dan terus disampaikan, kita renungkan masuk ke otak. Pola pikir kita berubah, itu pertobatan. Itulah yang dinamakan pertobatan metanoia. Dan itu firman sudah menjadi milik kita. Menyatu dengan daging kita. Karena pikiran lama itu sudah dibuang. Diganti dengan pikiran baru. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran Kristus. Dan itu persembahan di perjanjian baru. Pembaharuan budimu. Akal budi. Akal budi itu artinya akal sehat. Oke, nah sekarang kita lihat ayat peneguhan mengenai perjanjian baru, memperoleh hidup di perjanjian baru. Ya, itu kita lihat ayat-ayatnya biar kita lebih percaya diri, lebih confident lagi. Posisi Maria itu harus dan itu terpenting. Ya, ada ayatnya, kita lihat Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. 8. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Perjanjian baru, ingat. 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjian lama ya. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Nah ini perjanjian baru. Sesudah waktu itu perjanjian lama ya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Ini loh. Perjanjian baru. Ya, Tuhan menaruh hukumnya di akal budi. Di akal budi ditaruh di pikiran. Gimana caranya naruh hukum Tuhan? Firman itu, perintah Tuhan, janjinya itu masuk di dalam pikiran kita. Gimana? Ini perjanjian baru, ini harus dilewati. Ini adalah hidup yang harus dimasukkan di pikiran kita. Ditanamkan permanen jadi daging kita. Dengan cara itu, caranya adalah Tuhan menuliskan dalam hatinya dulu. Ya kan? Mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Menuliskan dalam hati mereka. Itu artinya rema. Itu pewahyuan Tuhan bicara. Anggur baru turun di dalam kirbat yang baru di dalam hati kita. Nah itu ceritanya Tuhan menuliskan. Nah Tuhan menuliskan. Terus sama Roh Kudus diajari. Itu perlu ditelaah, perlu direnungkan supaya tulisan Tuhan dalam hati masuk di dalam akal budi dengan pengertian. Itu masuk di dalam akal budi. Disambung di Yosua 1 ayat 8, renungkan firman.
renungkan firman siang dan malam. Waktu Tuhan nulis, dapat rema di dalam hati. Kita baca firman di posisi Maria. Terus dihumulkan Roh Kudus yang menuntun masuknya firman yang di hati itu menjadi permanen, menjadi pola pikir kita rubah. Daging Kristus yang adalah firman menjadi dagingnya kita. Daging lama kita yang binasa itu diganti oleh daging Kristus yang adalah firman. Pola pikir kita berubah. Itu yang namanya hukum firman Tuhan. Perjanjiannya ditaruh di akal budi kita. Tidak bisa tidak lewat ini. Makanya dikatakan hidup lebih penting daripada makanan. Kalau tidak ada hidup, ada makanan. Manusia itu adalah sia-sia buat kerajaan Tuhan. Dan Tuhan bilang di banyak perumpamaan, engkau tidak berguna, maka dicampakkan ke dalam api neraka. Maka aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Maksudnya itu kita itu nyembah kepada Tuhan. Nggak bisa kalau hukum Tuhan nggak masuk di akal budi itu kita nggak bisa nyembah Tuhan. Waktu perintah firman itu kita renungan masuk di akal budi, itu perbuatan dan perkataan kita berubah. Itulah penyembahan roh dan kebenaran. Itu menyembah Tuhan. Itu yang dinamakan aku menjadi Allah mereka. Jadi kita nyembah Tuhan, menyembah roh dan kebenaran. Yaitu kebenaran yang sudah merubah pola pikir kita. Pertobatan, berbuah, bukti iman, itu aja ujungnya. Posisi Maria, Lukas 10 ayat 39, habis itu direnungkan, Yosua 1 ayat 8, itu kunci sukses yang Tuhan taruh. Tidak bisa tidak lewat jalan itu. Cuman kita baca tok kan tidak bisa langsung mengerti betapa pentingnya ayat itu. Cocok dengan Roma 12 ayat 1-2 tadi. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan menjadi serupa. Berubahlah pembaruan budimu. Kan cocok tadi. Aku jadi Allah. Aku mau mempersembahkan tubuh ini. Sebelum pikiranmu berubah, tidak ada satu persembahan pun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dan semua persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu berasal dari Dia. Dia wahyukan, Dia remakan dulu. Dia tulis perkataannya dulu di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Direnungkan. Terus jadilah pola pikir yang baru. Jadi, itu dari Dia. Itu oleh Dia. Itu untuk Dia. Kitanya nggak ikut-ikutan. Dipinggirin semuanya. Kalau kita ikut, malah kacau. Perjalanannya menjadi semrawut. Oke. Ayat terakhirnya Yohanes 4 ayat 23. Ayat terakhir. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang perjanjian baru. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Saatnya sekarang penyembahan yang benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa Tuhan ngomong saatnya sekarang? Karena Tuhan Yesus sudah ngomong, waktu Tuhan Yesus disalibkan, setelah itu kembali kepada surga, manusia sudah didamaikan dengan Tuhan, dan Tuhan Yesus ngomong, nanti dikirim seorang utusan yang membantu kita untuk menyembah di dalam Bapa, untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang tadi itu loh semuanya, itu di perjanjian baru bisa. Setelah Roh Kudus diberikan kepada Tuhan Yesus, kepada barang siapa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka Roh Kudus permanen ada di dalam hidup kita. Permanen. Tujuannya membawa kita menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau kita intim sama Roh Kudus, ini arahnya penyembahan dalam roh kebenaran melalui firman yang hidup. Jadi bukan tanya Roh Kudus itu masalah melalui
dagang-dagang aja, gini gitu, pekerjaan, gitu ya. Cuman itu tanya Roh Kudus, yang lainnya nggak mau intim sama Roh Kudus. Ya kita udah tahu, Tuhan juga udah tahu tanya Roh Kudus karena biar duitnya lebih banyak. Dan setelah dapat duit banyak, tanya Roh Kudus nggak gimana membelanjakannya. Apa itu intim Roh Kudus? Melibatkan pemasukan keuangan, pengeluaran, tidak melibatkan dia. Itu kan ngadalin ceritanya. Tidak bisa. Roh Kudus itu, persekutuan itu seluruh aspek hidup kita. Susah, senang, rugi, beruntung, sakit, sembuh, apapun itu Roh Kudus. Dan berpijak kepada firman kebenaran. Nah, firman udah selesai. Nah, jadi sekarang kita udah tahu nih. Hidup dan makanan jasmani dan tubuh dan pakaian. Yang di ayat 23 itu, di awal, Lukas 12 ayat 23, kita udah ngerti urgensinya kita mencari hidup. Di posisi Maria, Lukas 10 ayat 39, dan di dalamnya ada Yosua 1 ayat 8. Ya, oke, mulai sekarang rubah pola pikir kita. Kalau yang mengerti bisa berubah. Kalau dia tidak berubah, dia tidak ngerti. Baru mendengar aja. Kalau dia ngerti, dia berubah. Setiap hari sudah mulai memperbaiki persekutuan dengan Roh Kudus dengan benar. Memperbaiki posisi Maria dengan benar. Tambahan, PPKM. Pemulihan posisi ke Maria. Ya, PPKM, pemulihan posisi ke Maria. Yang kemarin darurat, itu harus dilakukan. Dengan segera, dengan detail, dengan secepat-cepatnya, dengan sedisiplin-disiplinnya. Tuhan memberkati.